Kemarin hari Jumat tanggal 7, Anies Baswedan diundang oleh UGM untuk mengisi acara. Masih laku rupanya. Siapa panitianya ini? Selain Anies Baswedan, mereka juga mengundang Ganjar dan Mahfud MD. Kok yang kalah semua kalian undang? Panitia, kalau mau ngundang itu orang berhasil, jangan orang gagal. Ilmu apa yang diterapkan sama kalian? Ilmu bagaimana caranya gagal. Lagian bukannya bilang apa ya, ini mereka bertiga mengisi acara ya, di acara yang bertajuk Ramadan Public Lecture ya. Tapi masalahnya bukan acaranya, bukan topiknya, bukan pembicaraannya, bukan juga pembicaranya. Yang jadi masalah tempatnya itu di masjid. Setauku yang namanya rumah ibadah, mau masjid, mau gereja, mau vihara, nggak pernah di sana itu diizinkan ngomongin masalah politik terlalu dalam. Ya, sekarang bukan masalah diizinkan atau tidak diizinkan oleh yang katakanlah oleh ulamanya atau oleh jamaahnya, bukan, tapi secara norma dan juga akal sehat ya, yang namanya rumah ibadah itu berbicara tentang agama, berbicara tentang norma, berbicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan yang maha kuasa, berbicara bagaimana kita memperdalam ibadah kita, berbicara bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia lain. Ini masjid dipakai untuk tempat diskusi politik di mana mereka ya menyampaikan hasrat kebencian mereka kepada pemerintah. Katakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi gak di dalam pemerintah ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu, kata. Udah dipraktekin. Satu. Ganti aturan main. Benar nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mau matikan demokrasi 3 itu, ingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat itu untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai, pertandingan menjadi teater. Ya, apalagi orang ini 3 orang yang betul-betul ditolak di pemerintahan. Coba kalau misalnya Muhaimin Iskandar juga ditolak tidak masuk kabinet, itu diundang juga itu. Udahlah, sekarang gini ya, jujur aja aku bilang sama kalian, ini bagi panitia ini dan juga untuk masyarakat yang ada di UGM, masyarakat mahasiswa. Potong telingaku ini. Kalau Anies Baswedan masuk ke dalam pemerintahan, nggak akan mungkin dia bicara seperti itu di UGM. Kalau misalnya Mahfud MD diangkat kemarin jadi Menko Polhukam jilid kedua,
Nggak akan ngoceh dia di UGM. Kalau misalnya Ganjar juga ditarik sama Bapak Prabowo, tapi untung aja enggak. Ya, menjadi katakanlah jadi salah satu kepala badan. Nggak akan mungkin juga dia koar-koar di UGM. Nggak mungkin. Ini orang ini tiga kan karena kalah dan juga nggak masuk pemerintahan, makanya orang ini koar-koar. Biar mereka bisa dengan bebas meluapkan kekesalan dan kebencian. Loh, kok begitu, Bung? Coba perhatikan saja ya, Anies Baswedan. Dia katakan apa? Makanya nanti kalau ada pemilihan jangan salah pilih. Jadi kau bilang presiden kami salah pilih? Justru pemilihmu itu yang salah pilih. Kenapa dipilih yang kalah? Begitu juga Ganjar. Kenapa dipilih 16%? Kami dong nggak salah pilih. Yang kami pilih yang menang. Kalau berbicara salah pilih, ya itu kan relatif. Dilihat bagaimana kualitas orangnya, ya calonnya, bagaimana bobot calonnya, bagaimana track record calonnya, bagaimana kemungkinan besar untuk calon itu bisa menangkan begitu. Nah calon, sedangkan kalian bertiga yang berdiri di situ, kemungkinan menang kalian kecil. Iya kan? Jadi kalau bicara pilihan, Anies Baswedan, kalau kau emang otakmu cerdas, ya nggak begitu caranya ngomong sama mahasiswa, ya jangan bilang makanya nanti kalau pemilihan lagi jangan salah pilih, bukan seperti itu, ya maunya kalian bilang nanti kalau 2029 ada kesempatan lagi pilih saya, begitu, jangan salah pilih. Enak kali kau ngomong, kalian yang salah pilih. Aduh, ya. Jadi ini artinya apa? Ya, ini ku bilang sama kalian, yang namanya masjid, ya, yang namanya rumah ibadah, di situ harusnya adalah sebagai wadah untuk mempersatukan umat, bukan memecah belah. Ini kok kau pecah belah, kok kau adu domba? Apa kau kira semua masyarakat atau semua mahasiswa audiensmu itu yang ada di UGM itu memang semuanya milih Anies Baswedan? Nggak ada yang milih Ganjar. Kutanya lagi, ada yang jamin di situ nggak ada yang milih Prabowo? Jangan mentang-mentang alumni. Iya kan? Itu dia apa dibilang si Anies lagi. Saya kalau bicara pemerintahan, ya saya waktu dulu bisa karena saya berada di dalam. Tapi sekarang tetap saya bisa, tapi tanpa beban. Ya tanpa beban lah, namanya pengangguran. Dan tahu ndak kalian ya, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, mengatakan apa ya? Tempat ibadah masjid itu harusnya adalah tempat untuk sujud dan doa, kan begitu? Aku setuju, memang setuju. Tapi datang si Anies ditangkapi, ya dalam kesempatan yang lain dia mengatakan apa? Bahwasanya masjid bukan hanya untuk tempat sujud dan doa. Ya, sejak zaman dulu masjid itu adalah tempat untuk gagasan keadilan. Bayangkan kalian kalau bicara tentang gagasan keadilan bukan cuma di masjid, gereja pun juga, wihara pun juga, tapi gagasan keadilan dalam berkehidupan sosial, agama, bukan politik. Aduh. Memang bukan Anies Baswedan namanya kalau nggak selalu ada jawaban. Banyak kali jawabannya. Udah terbiasa gitu loh. Korupsi salah bayar. Rumah sakit, rumah sehat. Trotoar hitam putih ganti warna-warni. Manusia sumur resapan.
Sekarang begini aja, aku bilang samamu ya, kalau kau mau cari tempat untuk kampanye, cari tempat lain selain dari masjid. Gitu loh. Ya sekarang ku tanya dulu sama panitia, apa nggak punya aula itu game? Ini ikut juga Ganjar, ikut juga Mahfud. Aku bertanya-tanya, apakah ini adalah salah satu akibat dari gagalnya kemarin demonstrasi Indonesia Gelap? Mahasiswa turun ke jalan gagal. Melakukan aksi beberapa hari gagal. Hashtag Indonesia Gelap gagal. Makanya mereka berusaha di bulan suci ini ya mereka permak acara itu sebagai acara rohani seolah-olah ya, tapi di dalamnya isinya propaganda. Sama ya, kalau kita ngomong bicara tentang dadar gulung ya kan, kita kalau bicara dadar gulung kan warnanya biasanya hijau, dalamnya isi kelapa kan begitu, kelapa campur gula merah kan begitu. Kalau ini ibaratkan dadar gulung isinya oncom sama cabai. Itulah dia. Dadar gulung itu kan dibuka, ditaruh toppingnya, digulung-gulung kan begitu. Kalau misalnya nggak dibuka isinya itu nggak nampak, begitu digigit, kok oncom isinya. Begitu juga ini ya, seolah-olah acara agama, seolah-olah acara rohani, padahal isinya propaganda. Lagian jujur aja ku bilang ya, sekarang gini, Anies Baswedan ya, ku bilang samamu, itu dua orang lagi yang namanya Ganjar dan Mahfud MD ya, itu udah punya kerja sampingan ya, udah ada YouTube. Jadi kau juga kalau misalnya kau ingin mengejek-ngejek pemerintah ya, ingin menjelek-jelekkan pemerintah, kau bikin channel YouTube-mu. Bikin podcast. Kau undanglah siapa mau kau undang, terserah. Hari ini Rocky Gerung, besok Refli Harun, besoknya lagi Said Didu, besoknya lagi Panji Pragiwaksono. Sukamu, ini masjid bro. Tapi jujur aja aku bilang, aku takutnya ini kembali lagi ke 2019. Apa itu Pung? Ya kan, UGM ini kan salah satu perguruan tinggi negeri yang kemarin sempat disusupi sama radikalisme. Ngaku. 11 perguruan tinggi negeri besar di bangsa ini kemarin itu tersusupi oleh paham radikalisme. Ya, jadi jujur aja aku bilang, ya sekelas orang-orang UGM, ya gampang sekali disusupi hal-hal yang negatif. Sekarang tanda tanya besar aku sama kualitas anak-anak UGM. Ingat ya, aku bilang sama kalian ya, untuk mencetak sebuah generasi yang mampu berjuang dan juga bertahan ya di tengah arus ya, baik itu perpolitikan, bisnis, ekonomi segala macam, itu nggak cuman satu kemampuan atau satu bidang akademik, nggak bisa ya. Jadi dalam banyak kesempatan ya, banyak orang-orang sukses, motivator ya, dan juga banyak sekali workshop ya yang mengatakan bahwasanya keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh akademik cuma 10%. Ya, lainnya itu apa? Lainnya itu berbicara adab, berbicara akhlak, berbicara spiritual, berbicara kemampuan di dalam memanage emosi dan segala macam. Itu dia ya. Makanya kecerdasan itu bukan cuman IQ, bukan cuman intelligence quotient ya, tapi ada yang namanya EQ, emotional quotient, dan juga SQ, spiritual quotient.
Gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya orang-orang UGM ini, anak-anak UGM nanti ya, ini nggak bisa berhasil di kehidupannya. Karena apa? Karena mereka hanya mengandalkan ini, nggak mengandalkan kecerdasan. Oh, tadi aku lupa ya apa namanya ya. Kalau IQ itu kecerdasan akademik, kecerdasan otak. EQ, emotional quotient ya, itu kecerdasan emosi ya. Bagaimana cara kita mengontrol emosi, bagaimana cara kita memanage emosi supaya output kita boleh positif, kan begitu. Setelah itu yang paling besar SQ, spiritual quotient, adalah kecerdasan spiritual ya. Jadi orang itu biasanya sekarang ini kita kan bisa lihat orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan hal-hal positif ya mengenai agamanya, justru itu yang punya kesempatan untuk berhasil dan bertahan. Itu dia, makanya nggak heran ya orang-orang, aku nggak sebut nama ya, orang-orang yang berhasil lulus dari perguruan tinggi negeri ketika dia jadi pejabat ujung-ujungnya makan uang rakyat. Karena apa? Karena tidak punya spiritual quotient ya, kecerdasan spiritual. Justru kecerdasan spiritual itu yang membuat kita untuk bisnis tidak curang ya, untuk kita bisnis tidak berbohong, untuk kita tidak makan yang bukan hak kita. Oh, Parbela kok kayak dosen kau ngomong. Harus cerdas otak, cerdas hati, cerdas jiwa. Kayak gini ini bukan apa, kecerdasan otak seperti apa yang dikasih sama si Anies Baswedan. Menteri 2 tahun gagal. Jadi gubernur ya beberapa tahun ya berhasil karena mengandalkan politik identitas. Ya, terus apa lagi? Ya mau mencalonkan diri kemarin jadi capres gagal. Turun level, dia mau jadi gubernur, nggak ada yang mau bawa, nggak ada yang mau nyomot, nggak ada yang mau nyomot. Di Jakarta, ngelamar lagi dia jadi gubernur Jawa Barat, nggak juga. Karena apa Anies ya? Yang kau andalkan itu kecerdasan otak dan juga kecerdasan berkata-kata. Tapi emotional quotient kau nggak bisa ya. Kecerdasan emosimu nggak bisa jaga. Karena apa? Kau ya di dalam beberapa kali kesempatan selalu aja meremehkan lawan politikmu, selalu saja melemparkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, jadi bisa dikatakan kau itu gagal. Nggak bisa kau berhasil kau kayak gini terus, ya kan begitu. Jadi percuma kau ngomong ngalur ngidul ya. Kalau audiensmu itu apalah yang mau dibilang ya kan? Itu orang-orang yang berpikiran belum matangnya itu. Ya bagaimana coba ya? Itu kan orang-orang ya, anak-anak UGM, mahasiswa lah aku bilang ya. Mahasiswa ini kan kebanyakan masih diisi kehidupannya itu diisi dengan hal-hal yang teoritis. Gitu loh, bukan hal-hal yang praktikal. Makanya ya ketika mereka menerima pengajaran-pengajaran dan juga ceramah-ceramah model Anies Baswedan itu gampang sekali terpengaruh gitu loh. Karena apa? Alam bawah sadar mereka tidak sadar kalau yang mereka dengarkan itu orang gagal. Ya, itu dia. Sadar enggak kalian yang kalian undang orang gagal itu? Nggak boleh kayak gitu, Bung. Ganjar itu orang berhasil loh. 2 kali dia jadi gubernur. Cuman sial aja dia nggak gagal nggak berhasil jadi presiden. Memang betul, berhasil dia jadi gubernur 2 kali, kan begitu. Tapi dia sendiri juga mengatakan bahwasanya saya gagal jadi gubernur. Karena apa? Saya tidak mampu meningkatkan taraf hidup dan juga perekonomian di Jawa Tengah. Sebetulnya dia udah bisa baca sebetulnya kemarin itu ketika berperang, aku nggak akan bisa menang. Iya kan gitu. Untuk membawa Jawa Tengah aja aku nggak mampu, apalagi Indonesia. Kan begitu. Nah, Mahfud MD, kegagalan apa yang dilakukan oleh si Mahfud MD? Gagal dia menentukan pilihan calon presiden. Kan begitu.
Coba kalau misalnya dia gabung sama Bapak Prabowo, aku rasa nggak kayak gitu sekarang. Ya kan? Nah itu dia, makanya gue bilang lebih baguslah dia berada di rel yang tepat daripada coba waktu Menko Polhukam dia katakan begini penegakan hukum sudah semakin baik, ya kan? Hukum sudah berproses dengan baik, para penegak hukum juga sudah mulai meningkatkan kualitasnya. Begitu dia mengundurkan diri jadi Menko Polhukam, jadi cawapres, dia dikatakan lagi penegakan hukum itu sangat bobrok. Lupa dia Menko Polhukamnya dia. Mahfud. Enggak boleh gitu kau Bung Profesor. Kuhargai orang yang perlu kuhargai, tapi aku nggak akan pernah menghargai orang yang nggak bisa kuhargai. Karena apa? Sedangkan dirinya sendiri nggak bisa menghargai dirinya. Iya kan? Dia katakan penegakan hukum semasa masa Bapak Joko Widodo adalah penegakan hukum paling buruk. Datang Bapak Prabowo, lah kan Menko Polhukamnya kan ada. Mau ngomong apa? Itu dia, ya. Ingat. Kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan, kan begitu. Tapi kalau namanya gagal nyapres belum tentu berhasil nanti. Ya kan? Loh, nggak boleh kayak gitu, Bung, Bapak Prabowo. Jujur aja gue bilang sama kalian, Bapak Prabowo kemarin, ya, kalau misalnya orang-orang di belakangnya adalah orang-orang yang auranya positif, kurasa menang dia. Ini di lingkarannya orang-orang di belakangnya orang-orang yang auranya negatif. Makanya ketika dia sudah meninggalkan pergaulan yang buruk, akhirnya dia berhasil mendapatkan keberhasilan, kan? Makanya dia nggak mau lagi berhubungan sama orang yang namanya Rocky Gerung, nggak mau. Habib Rizik, nggak mau. Setelah itu siapa lagi? Pokoknya banyak lah. Said Didu juga ya, nggak tahu lah. Ya banyak itu ya. Akhirnya apa ya? Akhirnya sekarang dia lebih memilih untuk bergaul dengan orang-orang positif, termasuk Bapak Jokowi dan juga teman-temannya. Ya, jadi ada komentar biar tahu kalian di TikTok mengatakan begini, Anies Baswedan, Ganjar dan juga Mahfud sudah diundang ke UGM, Mulyono kapan? Statement bodoh. Ku bilang samamu, Bapak Joko Widodo tidak terlalu bodoh untuk membuat masjid jadi propaganda. Nggak perlu diikuti jejak-jejak orang bodoh. Kok kau bilang bodoh, Bung Profesor itu? Sekarang begini gue bilang, kalau kita bicara bodoh relatif, bodoh itu bukan cuma bicara akademik, tapi tingkah laku pun juga nampak mana yang bodoh, mana yang pintar. Kalau orang pintar, dia tidak akan pernah menjelek-jelekkan orang lain, dia tidak akan pernah menyerang orang lain, membabi buta, dia nggak akan pernah menjilat, kan begitu ya. Tapi kalau orang yang pintar, bijaksana, ya, mereka akan berusaha bagaimana mereka mengontrol emosi mereka untuk tidak menjelekkan orang lain, tidak menjelek-jelekkan lawan debat, tidak menjelek-jelekkan pemerintah sebelumnya. Lihat Bapak Prabowo, dia katakan apa? Saya tidak suka dengan orang-orang yang menjelek-jelekkan dengan menjelek-jelekkan Ibu Megawati, katanya gitu. Makanya Bapak Prabowo kurang suka sama Bung Parbella. Karena apa? Karena masyarakat menganggap aku itu menjelek-jelekkan Megawati. Padahal Bapak Prabowo harusnya tahu aku itu mendukung Bapak. Bukan menjelek-jelekkan. Kalau udah jelek nggak perlu dijelek-jelekkan. Ya kan? Itu dia. Aduh, kasihan aku. Tapi itulah ya.
Jadi memang betul-betul ya aku nggak mengerti apa yang ada di benaknya mahasiswa-mahasiswa ini. Ya, kemarin turun ke jalan mereka itu gagal dalam aksi mereka ya karena apa? Dobrakan mereka itu ternyata tidak didukung rakyat. Nggak disupport sama rakyat. Ingat, negara ini negara demokrasi ya, dan demokrasi sudah bisa dipastikan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi ketika kau mahasiswa ya gagal berkolaborasi dengan rakyat, nggak akan pernah berhasil kau. Nggak akan pernah berhasil demonstrasimu itu. Nah sekarang ya bergerak orang itu ke dalam kampus ya, dan juga mereka menggunakan masjid ya untuk menyebarkan propaganda-propaganda negatif ya. Apa isi kepala orang ini semua? Kan begitu. Nanti kita akan bahas apa-apa saja yang disampaikan Ganjar dan juga apa-apa saja yang disampaikan Mahfud. Karena kalau misalnya ku sampaikan di sini semuanya 3 jam ini video. Sedangkan Anies Baswedan aja beberapa yang disampaikannya itu, ya, itu sudah bikin sakit telinga. Ada 3 hal yang membuat negara demokrasi ini gagal. Yang pertama, ya, untuk mematikan demokrasi. Yang pertama, ya, apa katanya itu, ubah aturan main. Yang kedua, ya, jangan halang-halangi ya lawan politik atau singkirkan lawan politik sehingga tidak bertanding. Yang ketiga, kuasai wasit. Itu yang saya alami. Anies, itu kan pendapatmu. Ingat, ya itu bukan ilmu baku, ya itu adalah pendapatmu semata, kan begitu. Kalau kau tanya sama aku, nggak ada tuh. Opinimu itu yang terlalu liar. Nah, jadi kalau si Anies ini kan tipenya kan suka kali disanjung-sanjung. Kau telepon dulu itu Muhaimin Iskandar itu. Bagaimana perasaannya setelah masuk dalam pemerintahan? Anies Baswedan sendiri, jujur ku bilang sama kalian, sampai sekarang itu masih menanti-nantikan kapan lagu dipanggil, kapan lagu dipanggil. Karena apa? Dia butuh kerjaan. Pung dia kerja, pung dia udah ngasih kuliah, apa cukup? Apa dia nggak perlu bayar ya? Segala sesuatu, segala logistik ya, besaran logistik yang dikeluarkan selama ini waktu dia capres. Ya kalau dia nggak perlu bayar ya alhamdulillah. Tapi kalau dia harus bayar utang-utangnya, gimana? Apa cukup gaji dosen bayar-bayar utang? Aduh, coba tanyakan dulu mahasiswa, coba tanya dulu sama dia, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kalah gitu? Tanya lagi sama dia, Pak, apa sumbangsi Bapak setelah kalah? Apa yang bisa Bapak lakukan untuk bangsa ini, Bapak, walaupun kalah sebagai presiden? Maunya kayak gitu. Ini enggak tahu aku apa-apa aja, seputaran apa aja yang ditanyakan mahasiswa. Seputaran bobroknya demokrasi. Seputaran tentang jeleknya pemerintah. Seputaran tentang oknum-oknum yang merusak pemerintahan. Ya, itu ke situnya itu udah tahu aku, ya kan? Orang ini sebetulnya Indonesia gelap yang diselubungi. Semangatnya sama ini sama demonstrasi kemarin, Indonesia gelap. Casingnya aja beda. Aduh, jujur aja aku bilang, aduh, ini bulan puasa ya. Kalau bulan puasa itu harusnya perbanyak ibadah, perbanyak hal-hal positif di dalam agama, perbanyak hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Itu yang harusnya dipikirkan gitu loh. Jangan memecah belah. Udahlah, si Amin Rais kemarin bikin konten-konten fitnah, sekarang Anies Baswedan pun juga bikin acara-acara model seperti itu. Ya, aku mau nanya dulu, ini gimana sih pahalanya ini?
Aku nggak ngerti lah, terserah dia lah itu. Kalau memang pahalanya nggak hilang, suka-sukanya lah. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parpelak. Ya, jadi bagi kalian mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, ingat ya, kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan otak, tapi kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual ya. Jangan bangga kalian ketika mengundang orang-orang seperti itu, Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Refli Harun dan lain sebagainya. Otak kalian terisi, tapi jiwa dan hati kalian kosong. Dengarkan kalian dosen kalian ini. Ya, inilah dosen kehidupan yang sebenarnya. Oke, salam Parpelak, salam NKRI, NKRI harga mati.